mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami siapkan telinga dan hati kami Tuhan untuk firman-Mu diberitakan hari ini. Firman-Mu diberitakan di hati kami yang lembut. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu. Kami tidak mengizinkan segala kuasa kegelapan yang mengeraskan setiap hati kami, yang menutup mata dan telinga kami. Kami menolak, mematahkan, menghancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah.
mulia namamu Bapa, Engkau ajaib. Yesus Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan, pulihkan, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat, yes, ya Tuhan. Oh Roh Kudus, pulihkan. Sekali lagi katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ya Rabba Syaralabasi. Oh ya Rabba Syaralabasi. Yes, pulihkanku, 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 pulihkanku. Haleluya, glory, glory, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setiamu bagi kami. Terima kasih Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami yakin percaya Engkau terus membawa kami untuk menggenapi rencanamu. Engkau terus melatih kami, mengajar kami, memimpin kami, untuk kami terus hidup dalam rancangan-Mu yang sempurna. Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami rindu Engkau Tuhan, kami haus akan Engkau. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bukakan pikiran kami, terangi hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa, kami mematahkan, menghancurkan segala kubu-kubu yang dibangun oleh kuasa roh jahat, setiap keangkuhan manusia, segala kuasa yang menolak pengenalan yang benar akan Tuhan. Semuanya itu kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus berkaryalah Tuhan. Roh Kudus Allah kami yang hidup, penolong kami, bawa kami untuk terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur dan kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian, puji Tuhan, shalom. Haleluya, saudara diberkati, amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala ya, yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita yang percaya, katakan amin. Kita ada, kita hidup karena kasih setia Tuhan loh Bapak Ibu. Ya, kita hidup itu bukan karena kemampuan kita sendiri, tidak. Kita ada, kita hidup saat ini, kita bisa berkumpul, itu semuanya karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, amin. Kita tidak mampu menghadapi apapun juga tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, melalui kuasa Roh Kudusnya yang menopang kita nggak mampu. Itu sebabnya kita harus terus datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kenapa? Karena Dialah yang memampukan kita menghadapi segala sesuatunya, Bapak Ibu. Nah, apa yang Tuhan mau?
Apa yang Tuhan mau dari setiap pribadi orang-orang yang telah diselamatkannya. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Ya, Tuhan mau sesuatu yang spesial, yang kuat dari hati kita kepada Dia, yaitu mencintai Dia, mengasihi Dia. Amin, saudaraku. Coba kita lihat Yohanes 14. Haleluya. Kita akan perjamuan kudus Bapak Ibu, saya singkat saja menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 26. Saya bacakan untuk kita semua. Yohanes 14 mulai 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihiku, mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 26 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, saya mau memberitakan tentang Roh Kudus. Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bapak, Ibu, ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita mengaku dosa kita, di gereja kita ada pelayanan pribadi, berperkara dengan Tuhan, pelayanan konseling, pelayanan pelepasan. Ya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, nah setelah itu kita mengalami yang namanya baptisan kelahiran baru. Ya, tetapi cukupkah sampai di situ? Oh tidak Bapak Ibu sekalian. Kita harus mengasihi Tuhan hari lepas hari, hari lepas hari, hari lepas hari. Tuhan menuntut kepada kita, Tuhan meminta kepada kita supaya kita mengasihi Dia dengan segenap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah firman Tuhan bilang begini, jikalau kamu mengasihi aku, ayat 15, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan berbicara tentang kasih, tentang cinta kepada Dia Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menginginkan hati kita, menginginkan seluruh kehidupan kita supaya mencintai Dia. Apa bukti kita mencintai Tuhan? Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Apa bukti kita sayang kepada Tuhan? Yaitu melakukan perintahnya, taat kepada perintahnya. Saudaraku, ini sangat penting saudaraku sekalian.
Tuhan tahu kita tidak mampu sendirian untuk mencintai Dia. Tuhan tahu kita tidak kuat. Tuhan tahu kita begitu lemah untuk mencintai Dia. Kenapa? Karena kita mantan orang yang hidup dalam dosa. Kita mau memberikan hati kita bukan kepada Tuhan dulu. Kita sudah terbiasa dengan pemikiran yang bukan mengasihi Tuhan. Kita sudah terbiasa dengan tingkah laku yang bukan mengasihi Tuhan. Di luar kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan bilang kepada kita, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin, Bapak Ibu. Kamu akan melakukan apa yang kuperintahkan. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti taat kepada Tuhan. Kita pasti suka kepada perintahnya. Kalau kita tidak suka kepada perintah Tuhan, kita membangkang kepada perintah Tuhan, berarti kita bukan orang yang mengasihi Tuhan. Ya Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, kita bukan orang yang mengasihi Tuhan. Saudaraku, ini begitu penting yang Tuhan sampaikan ini. Kenapa? Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak akan pernah mau tunduk kepada perintahnya. Itulah yang harus menjadi dasar kehidupan kita, yaitu mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak akan taat kepada firman-Nya. Itulah sebabnya Tuhan bilang kita perlu penolong. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Kenapa kita harus hidup dalam firman-Nya? Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita akan memberontak. Kita akan menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bilang, terkutuk orang yang tidak mengasihi Tuhan. Oh iya Bapak Ibu. Coba kita lihat yuk. 1 Korintus 16 ayat 22. Apa kata firman Tuhan? 1 Korintus 16 ayat 22, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan apa? Satu kali lagi, siapa yang tidak mengasihi Tuhan apa? Terkutuklah ia, Maranatha, sampai Tuhan datang. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, berarti kita tidak mau taat kepada perintahnya. Kenapa kita tidak bisa taat? Karena kita tidak mengasihi Tuhan. Saudaraku, cinta itu membuat kita bergerak loh. Saya mau tanya dulu sama bapak-bapak, waktu jatuh cinta sama istrinya dulu. Ya. Apapun diterjang. Ya. Apapun dilalui. Peduli amat saya. Saya harus bertemu dengan dia. Ya. Coba ingat-ingat waktu saudara jatuh cinta, coba. Saudara nggak perlu disuruhnya datang. Saudara nggak perlu disuruhnya keluarkan uang, saudara keluarkan uang. Seberapa jauhnya pun jarak antara kami, aku harus ketemu dengan dia. Begitu kan waktu jatuh cinta kan? Oh, saya mengalami itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ya. Dulu belum ada Gojek, belum ada Grab, belum ada apa dulu waktu saya jatuh cinta sama seorang gadis yang bernama Dorcas dulu ya. Ya. Saya harus ketemu sama dia. Saya rela loh naik taksi. Taksi Bluebird. Ya. Waduh, saya korek tabungan saya. Belum kerja waktu itu, baru mau cari-cari kerja. Ya. Saya harus datang. Saya harus melihat wajahnya, langsung pulang pun gak apa-apalah. Begitu dulu saudaraku sekalian. Dia tidak suruh saya, koreklah tabunganmu. Enggak. Tapi saya digerakkan oleh rasa cinta. Oleh rasa sayang. Gak tahu kalau saya, gak tahu kalau saudara ya. Apa saudara minta uang dulu kepada pacar saudara, aku mau ketemu kamu. Tapi aku ngutang dulu sama kamu, begitu? Enggak kan? Malu kita. Kita lakukan apapun. Itu makanya Tuhan mau
hidup kita digerakkan oleh cinta kepada Dia. Tuhan mau kita melakukan perintah-perintahnya karena kita digerakkan cinta kepada Dia. Kenapa kita tidak sanggup melakukan hukum Taurat? Padahal itu adalah firman Tuhan. Karena kita digerakkan oleh agamawi. Karena kita digerakkan oleh keharusan, kewajiban. Kenapa? Karena kita tidak mengerti mencintai Tuhan. Karena kita tidak mengerti bagaimana seharusnya mencintai dan mengasihi. Kita nggak ngerti Tuhan. Dan kita tidak mengerti betapa Tuhan mengasihi kita. Sehingga apa yang kita lakukan? Kita melakukan rutinitas kebiasaan agamawi saja. Ya, kita hanya melakukan kebiasaan ibadah saja. Tanpa digerakkan oleh rasa cinta, rasa kasih kepada Tuhan. Saudara, itu sangat berbahaya, saudaraku sekalian. Kita bilang kita mengenal Tuhan. Kita bilang kita mengenal Tuhan. Tetapi kalau firman Tuhan bilang, kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, kita sama dengan seorang pembohong, pendusta. Satu Yohanes 2, coba kita lihat ya, ayat 3 apa katanya? Sampai 6. 1 Yohanes 2, ayat 3 sampai 6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4 apa katanya? Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Aduh, babehat kayak Pak Pendeta. Bagaimana aku mau hidup seperti Kristus telah hidup? Mana mungkin kata kedagingan kita. Mana mungkin aku hidup seperti Kristus. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, Tuhan bilang di ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Tuhan tahu kita tidak bisa mengasihi Dia dengan kekuatan kita. Enggak bisa. Kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan dengan kekuatan kita. Tidak bisa. Itulah sebabnya Tuhan berikan Roh Kudus-Nya. Seorang penolong. Yaitu Roh kebenaran. Dialah yang memampukan kita. Dialah yang membuat kita sanggup untuk melakukan perintah Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak mengenal Dia. Sistem dunia ini tidak mengenal Roh Kudus. Sistem dunia ini tidak mengenal kebenaran. Dunia ini tidak mengenal Dia. Tetapi kita, firman Tuhan bilang, Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu akan diam dan tinggal di dalam kamu. Amin, saudaraku. Itu makanya kalau kita bisa taat pada firman Tuhan, kalau kita bisa mengasihi Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita. Amin, saudaraku. Bukan berarti kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita langsung sempurna. Bukan begitu, saudaraku. Tapi firman Tuhan bilang, ayat 26.
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau Roh Kudus diutus Tuhan kepada kita, saudaraku sekalian, Dia akan mengajarkan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Melakukan semua yang Tuhan ajarkan kepada kita. Roh Kudus memampukan kita. Dia mengajari kita. Asal kita mau taat. Asal kita mau mendengar. Salah satu contoh, dulu kita gampang marah, betul enggak? Roh Kudus mengajar kita seperti apa? Jangan kamu marah. Roh Kudus mengingatkan di hati kita. Tapi mau enggak kita taat kepada Dia? Hari lepas hari, Roh Kudus terus mengajar kita. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Setelah yang kufirmankan. Amin, saudaraku? Nah, orang yang sudah di dalam Tuhan, dia pasti akan diajarkan oleh Roh Kudus. Ketika kita bersalah, Roh Kudus mengingatkan kita. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Barang siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus, dialah adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kenapa kita perlu dipimpin, diajar, dikuasai oleh Roh Kudus? Karena seluruh dunia menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Coba kita lihat saudaraku sekalian, Roma 8. Roma 8. Haleluya. Roma 8 ayat 19. Sudah dapat katakan amin? Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu apa? Seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, saudaraku sekalian. Itu sebabnya kita harus dipimpin, kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan berikan kita seorang penolong. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dia adalah Roh Bapa itu sendiri. Roh Yesus sendiri. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin, saudaraku. Percayalah, kita tidak akan mampu tanpa Tuhan yang menolong kita. Untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Sehingga kita taat kepada perintahnya. Seluruh makhluk menanti-nantikan supaya anak-anak Allah itu dinyatakan. Semua orang sedang menantikan. Semua orang sedang menunggu. Mana orang yang mencintai Tuhan ini? Mana orang yang mengasihi Tuhan ini? Aku menantikan firman Tuhan dari mulut lidahnya. Amin, saudaraku? Itu sebabnya kita harus hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1, saudaraku sekalian. Ayat 4 dan 5, saya bacakan untuk saudaraku sekalian. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari, ketika ia makan, ini Tuhan Yesus telah bangkit, saudaraku sekalian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Ayat 8. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima
kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa, saudaraku sekalian? Kuasa untuk menjadi saksi. Kuasa untuk melakukan perintah Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau di terjemahan lain sudah sering kita dengar bahwa kamu akan menerima dinamos, dinamis. Artinya kuasa, bukan kuasa yang pasif, tetapi kuasa yang aktif, yang dinamis. Kuasa yang terus bekerja, tidak diam, tapi dia terus bekerja. Membawa kita untuk mencintai Tuhan. Membawa kita untuk melakukan perintah Tuhan. Itu sebabnya kita harus dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena begitu pentingnya kita hidup dalam kuasa. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan perintah Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Roh Kudus turun atas kita, memenuhi kita supaya apa? Supaya kita menjadi saksi, saudaraku sekalian. Supaya kita menjadi saksi. Supaya kita, kalau terjemahan lainnya mengatakan supaya kita menjadi martir. Amin, saudaraku. Menjadi martir ini bukan maksudnya, saudaraku, kita semuanya dipenggal kepalanya karena mengikut Yesus, bukan begitu. Menjadi saksi, menjadi martir yang dimaksud firman Tuhan ini, kita tidak mengasihi diri kita sendiri lagi. Kita tidak mengasihi nyawa kita sendiri lagi. Tidak menjadikan hidup kita menjadi fokus. Itu namanya menjadi martir, menjadi saksi, saudaraku sekalian. Kita tidak coba kita lihat. Matius 16. Saya cepat aja, saudaraku ya. Matius 16 ayat 25. Matius 16 ayat 25. Apa kata firman Tuhan? Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Mana mungkin ini bisa dilakukan tanpa kuasa Roh Kudus? Sedangkan kita adalah orang yang suka mencintai diri sendiri. Orang yang berfokus pada diri sendiri. Orang yang hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Itulah hidup kita dahulu. Mana mungkin kita bisa menjadi martir, menjadi saksi bagi Kristus. Kalau kita hanya berfokus pada diri kita sendiri. Hanya berpikir kesenangan kita sendiri. Hanya berpikir nyawa kita sendiri. Tetapi firman Tuhan, tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Itulah sebabnya ketika Roh Kudus turun, kita diberi kuasa untuk mencintai Tuhan, bukan mencintai diri kita sendiri lagi. Kita diberikan kuasa, diberikan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu menjadi sembuh. Kita tidak mungkin mau bersaksi kepada orang kalau bukan Roh Kudus yang memimpin kita. Kita tidak mungkin melihat tuaian kalau kita tidak mencintai firman Tuhan. Kalau kita tidak mencintai perintah Tuhan. Kalau kita tidak mau hidup seperti Kristus telah hidup. Kita kalau dibilang tentang tuaian, narai tuaian-tuaian. Anda batiruhi aku, kata Pak Pendeta tadi. Narai kunjungan-kunjungan. Berangai. Ngapain suruh-suruh aku kunjungan? Ngapain suruh aku menuai jiwa-jiwa?
Kita tidak akan bisa melakukannya tanpa Roh Kudus. Tanpa kuasa yang daripada Tuhan, tanpa otoritas yang daripada Tuhan. Kita hanya fokus kepada diri kita. Capek aku. Capek aku. Biar itu urusan pelayan-pelayan Tuhan. Itu urusan Pak Gembala, pendeta-pendeta aja. Suruh kunjungan. Biar aja pendeta-pendeta itu aja. Suruh berdoa. Kenapa? Karena kita tidak bisa mencintai Tuhan. Kita nggak bisa menjadi saksi. Kalau Roh Kudus nggak turun di atas kita. Kita tidak bisa tidak mungkin melihat Tuhan. Coba kita lihat yuk. Yohanes 3, ini agak banyak ayat-ayatnya saudaraku sekalian. Yohanes 3, Yohanes 4 maaf. Itulah sebabnya Tuhan bilang, kalau kamu cinta aku, sayang aku, mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Tapi kita tidak mampu, Tuhan tahu. Ayat berikutnya Tuhan langsung bilang, aku akan berikan seorang penolong kepada kamu. Coba kita lihat Yohanes 4, ayat 24 sampai 20, ayat 34 sampai dengan 35. Haleluya, kita akan menuai jiwa-jiwa, amin. Kita sedang menghadapi tuaian yang besar. Yohanes 4 ayat 34 sampai 35. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan hati yang terbuka. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 35. Bukankah kamu mengatakan apa? 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah sebabnya Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, kalau kamu cinta sama aku, kamu pasti melakukan perintahku. Kamu pasti melakukan kehendakku. Enggak mungkin enggak. Itulah sebabnya 1 Yohanes 2 tadi mengatakan ayat 6. Barang siapa mengatakan dia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus menjadi teladan kita. Yesus menjadi tolok ukur kita. Bahwa dia taat kepada Bapa. Dia melakukan perintah Bapa ketika dia ada di muka bumi ini. Yesuslah yang menjadi teladan kita. Amin saudaraku? Amin. Yesuslah yang menjadi teladan kita. Tuhan bilang, makananku ialah melakukan kehendak-Nya. Melakukan kehendak Bapa, melakukan perintah-perintah Bapa. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, kalau kita nggak mau taat kepada firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Kita tidak akan bisa melihat tuaian yang besar. Nggak mungkin saudaraku sekalian, itu nggak mungkin. Kalau kita tidak mau mengalahkan kedagingan kita. Itu sebabnya Tuhan bilang sangat penting mencintai Tuhan itu, mengasihi Tuhan itu. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, kita akan hidup dalam kedagingan kita terus menerus. Itu sebabnya minta Roh Kudus supaya kita berjalan dalam kuasa, dalam otoritas. Untuk apa? Untuk kita menjadi saksi. Untuk kita bisa menuai jiwa-jiwa. Supaya kita tidak berfokus pada diri kita sendiri lagi. Tidak mencintai diri kita, nyawa kita sendiri saja. Amin, saudaraku? Amin. Roh Kudus akan mengajar kita setiap hari. Mengajar kita. Dipenuhi dengan Roh Kudus bukan maksudnya begini, saudaraku ya. Yang dimaksud dipenuhi dengan Roh Kudus itu dipenuhi terus menerus. Itu makanya minta Roh Kudus, minta. Setiap hari biar Roh Kudus memenuhi kita, memimpin kita. Ayat terakhir saudaraku sekalian, Lukas 11.
Oh, haleluya. Lukas 11. Ayat 12. Ayat 13. Lukas 11 ayat 13 saja. Haleluya, kita baca bersama-sama. Lukas 11 ayat 13. 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi apa? Bapamu yang di sorga, sama-sama dengan suara keras. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mintalah terus menerus. Minta Roh Kudus. Saudara nggak bisa bilang, aku mau melayani Tuhan. Aku mau bekerja untuk Tuhan. Tapi tanpa mencintai Tuhan nggak bisa, saudaraku sekalian. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mencintai Tuhan. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk membenci dosa. Itu sebabnya kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Amin, saudaraku. Kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, percayalah. Memang firman Tuhan berbilang, tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus apa? Dia akan berbahasa lidah. Minta sama Tuhan, saudaraku sekalian. Saudara jangan anggap remeh sama orang yang berbahasa roh atau berbahasa lidah, saudaraku sekalian. Satu ketika saya pernah, ini kesaksian. Saya pernah dulu kerja di perusahaan, di perusahaan multi level marketing, ya, di Jakarta, saudaraku sekalian. Ya, saya pernah training di sana 1 bulan di Jakarta, di Pecenongan. Kemudian saya dipindahkan ke Bandung setelah training itu, saudaraku sekalian. Nah, kalau namanya perusahaan multi level marketing ini, saudaraku sekalian, dia ada ada seperti outbound, ya, kemah, supaya untuk memacu semangat penjualan. Ya. Itu biasanya, motivator itu begitu. Tetapi ini aneh bin ajaib, saudaraku sekalian. Ternyata saya baru mengerti, model motivator dunia ini, dia meniru-niru, dia mengambil, menciplak-ciplak ayat-ayat dari firman Tuhan. Kamu bisa menjadi seperti apa yang kamu pikirkan, kamu akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Saudara, ketika kami di bumi perkemahan di Bogor, saudaraku sekalian, kami outbound, ya, dia bilang begini, kamu bisa, motivator ini bilang begini, kamu bisa menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Betul juga. Kamu bisa menjadi orang yang hebat, kalau itu pikiranmu. Kamu bisa menjual, melebihi targetmu, kalau memang itu yang menjadi pikiranmu. Kamu bisa menjadi apa saja. Kamu bisa menjadi pohon kayu yang kuat, katanya. Saudaraku, dia uji coba, saudaraku sekalian. Kamu bisa, sekarang saya mau kalian berpikir bahwa kalian bisa menjadi pohon kayu yang kuat, katanya. Dia siapkan 3 kursi pertama-tama, saudaraku sekalian. Ya, disuruhnya orang baring. Disuruhnya orang baring di situ, saudaraku sekalian. Sekarang kamu pikirkan bahwa kamu adalah pohon kayu yang kuat, yang keras, yang kokoh, yang kuat. Dia baringkan orang di situ, saudaraku sekalian. Hitung dari 100 mundur ke belakang, kata motivator ini. Kebetulan dia manajer manajemen pemasaran, marketingnya. Ya, mahal dibayar perusahaan dia. Hitung ke belakang, ditariknya kursi yang di tengah, saudaraku sekalian. Kursi yang duanya ujung itu ujung kakinya sama ujung kepalanya, saudaraku sekalian. Memang seperti pohon kayu yang kuat, saudaraku sekalian.
Saya bilang, waduh, ini bukan manusia lagi nih, saya pikir. Saya tengking-tengking saudaraku, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kok masih enggak berpengaruh tengkingan saya? Saya tengkingnya bukan kuat-kuat, kan rame orang saudaraku sekalian. Yang dari perusahaan. Bagian accounting, bagian marketing, kumpul semua. Di situ, di outbound itu. Wah ini udah lain ini saya pikir. Saya tengking. Gak bisa. Orang berdiri di atas perutnya saudaraku sekalian. Lompat-lompat. Seperti pohon kayu yang kuat. Padahal katanya pemilik perusahaan itu anak Tuhan. Orang sudah ikut Tuhan. Wah ini gak benar ini saya bilang. Siapa lagi yang kedua? Siapa lagi mau coba? Dicoba yang kedua saudaraku sekalian. Saya tengking gak bisa pertamanya. Diletak kursi di ujung kepalanya di sini saudaraku. Sama di ujung kakinya. Hitung mundur dari 100. 100, 99, 98 begitu ya. Tetapi hati saya tergerak untuk berbahasa roh saudaraku sekalian. Itu saya udah lama itu saudaraku sekalian. Waktu punya anak 2 lah, masih kecil-kecil. Senok sama Sirut. Saya tergerak Tuhan. Tuhan gerakkan hati saya. Oh ya Rabbi syakarallah basyikakarallah. Oh ya Rabbi. Dalam nama Yesus. Ya Rabbi. Begitu saudaraku sekalian ya. Saudara, orang pertama, kamu kurang konsentrasi. Ganti lagi yang lain. Digantinya dengan yang lain. Diganti oleh sang motivator ini. Ganti lagi yang lain. Saya terus berdoa saudaraku sekalian. Dengan bahasa itu. Tidak bisa lagi. Kamu juga nggak konsentrasi. Dia panggil orang ketiga saudaraku sekalian. Akhirnya batal. Gagal. Prakteknya di situ. Dia bilang begini saudaraku sekalian. Tolong. Saudara-saudara. Ini hanya pelajaran saja. Tolong jangan ganggu kami. Tolong. Biarkan kami. Oh saya mana mau saudaraku. Saya terus komand kami. Tolonglah. Jangan ganggu kami. Kami hanya mau belajar saja di sini. Dia bilang begitu saudaraku. Motivator ini. Itu makanya saudara jangan sembarangan dengar-dengar motivator dunia. Si Mario apakah? Si Anu apakah? Hati-hati, datang aja pada firman Tuhan, itu motivasi kita, motivator kita yang pertama, amin. Dan yang utama, dan segala-galanya, Roh Kudus. Dan semuanya batal, saudaraku sekalian. Tidak bisa. Nah saya mau bagikan bahwa berdoa dalam bahasa roh, penuh dengan kuasa. Tetapi apakah kita langsung berubah, langsung sempurna? Bukan. Roh Kudus bilang dia akan mengajari engkau akan segala sesuatu. Tuhan Yesus bilang di Yohanes 14 tadi, dia akan mengajari engkau akan segala sesuatu. Berarti hidup kita harus terus belajar lepas hari. Loh katanya sudah bahasa roh, tapi kok marah-marah? Tapi masih mau berbohong? Roh Kudus pasti mengajar kita, mendidik kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan langsung kita seperti orang sempurna. Bukan, itu pengertian yang salah. Makanya Roh Kudus itu, kuasa itu, dia dinamis. Dia terus bergerak hari lepas hari membawa kita dalam kuasa. Supaya kita terus hidup dalam kuasa. Dia terus hari lepas hari membersihkan hidup kita. Memperbaharui kita. Amin saudaraku. Itu makanya saudara jangan cukup penuh ya dengan bahasa roh saja. Tapi harus mau taat diajar oleh Roh Kudus. Oleh Tuhan itu sendiri. Dia pasti mengingatkan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi pribadi yang mencintai Tuhan.
yaitu pribadi yang melakukan perintahnya, yaitu pribadi yang melihat tuaian yang besar, supaya kita bisa melihat, supaya mata kita terbuka, bahwa kehendak Bapa, kehendak Tuhan, itulah segala-galanya bagiku. Amin, saudaraku. Hidup kita menjadi berkat. Hidup kita menjadi berkat. Dulu coba, kita hanya memelihara nyawa kita sendiri. Kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, kita tidak mau memberi. Sekarang setelah kita dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup kita menjadi berkat. Kita gampang memberi. Bahkan dalam kekurangan. Amin, saudaraku. Minta Roh Kudus. Minta. Karena kita ke depan ini harus berjalan dalam kuasa. Harus menjadi saksi. Harus menjadi martir. Menjadi martir bukan saudara harus dibunuh orang sana, bukan. Menjadi martir hanya tidak sayang sama nyawa sendiri lagi. Tidak mencintai diri lagi sendiri, tidak mencintai diri sendiri lagi. Amin, saudaraku. Mau dipenuhi dengan Roh Kudus, amin. Angkat tanganmu, mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Mau minta. Minta. Karena itulah yang memampukan kita melakukan perintah Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Selamat juga saudara, jangan lupa hari Kamis ya. Tanggal 9 kita hadir saudara, ini pertama kali merubah satu nama. Kalau dulu kenaikan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu bukan Yesus saudara, tetapi sekarang sudah dirubah. Kenaikan Yesus Kristus Tuhan. Ini pertama kali saudara, jangan dah hadir. Kasih tahu semua persekutuan supaya hadir saudara. Kita sama-sama. Haleluya. Mengucapkan syukur kepada Tuhan karena sudah nama itu diperbaiki saudara. Yaitu kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus. Kalau dulu Isa, tapi setelah dikorek lagi, Isa bukan Tuhan, haleluya. Tapi Nabi kawan kita. Amin. Aminnya, amin. Sudah itu nanti saudara, kita harus dipenuhi Roh Kudus dan kita minta. Kebetulan itu keturunan Roh Kudus itu hari Minggu ya, tanggal 19 ya. Kita doakan aja nanti kita bikin hari Minggu. Mari kita bangkit berdiri. Ada yang pertama kali lagi datang, silakan angkat tanganmu, saya mau berdoa buat engkau. Pasti ada sesuatu rencana Tuhan bagi kehidupan saudara. Pasti yang tidak kamu mengerti, yang tidak pernah kamu pikirkan, yang tidak pernah kamu bayangkan, Tuhan akan penuhi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Silakan bangkit berdiri, saya mau berdoa. Silakan. Ya. Supaya apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu, sungguh Tuhan campur tangan di dalamnya. Kita semua mengangkat tangan kita memberkati saudara ini. Tadi pagi juga saudaraku sekalian, siapa yang pertama kali datang, dia berdiri seorang perempuan. Tapi Tuhan katakan kepada saya, ada penderitanya, doakan itu khusus. Akhirnya dia datang ke sini, saya tanya, apa yang terjadi? Betul kamu ada masalah? Pak, saya sekarang dalam ambang perceraian katanya. Saya sekarang repot. Oh iya betul ya, tapi Tuhan akan berkati kamu. Hari ini juga kamu datang.
sepasang, tapi Tuhan memberkati engkau. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Angkat tanganmu, haleluya. Bapa dalam sorga, kami berdoa buat saudara kami yang pertama kali menginjakkan kakinya di tempat ini. Kami tahu karena ada satu rencanamu yang indah. Karena ada panggilanmu yang indah. Walaupun mereka tidak pernah memikirkan dan mengenangkan akan hal itu, tapi Tuhan persiapkan segala sesuatu yang lebih baik daripada yang kami pikirkan. Diberkati mereka, baik usaha pekerjaannya, diberkati setiap program dan rencananya. Tuhan memberkati cita-cita mereka dan tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita bangkit berdiri semua. Kami memujikan kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih firman-Mu yang sudah diberitakan. Sungguh luar biasa mengingatkan kami, supaya kami meminta kuasa kepadamu melalui Roh Kudus, karena Dialah yang memberikan kekuatan bagi kami, dan Dialah mengingatkan kami atas segala perintah Tuhan, supaya kami mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, supaya kami tidak mati binasa dan terkutuk kata firman-Mu. Tetapi kami mau mengikuti Dia karena Engkau telah memanggil kami dan memberikan iman percaya kami. Terima kasih mengingatkan kami atas kebenaran firman-Mu, supaya Roh Kudus kami minta datang kepada kami sesuai dengan perkataan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya, berikan kekuatan bagi dia dan keluarganya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Juga kami hari Kamis akan berdoa, merayakan, mengucap syukur atas kenaikan-Mu, Yesus Kristus, ke tahta kerajaan-Mu, itu kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau pilih dan panggil kami menjadi orang yang percaya, karena tidak semua Engkau panggil, tapi Engkau memilih orang-orang yang Tuhan pilih. Akulah yang memilih kau, bukan Engkau memilih aku, demikian firman-Mu. Saudaraku sekalian, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, untuk engkau memberkati. Dan saya yakin, apabila saudara mengidap satu penyakit, dengan perjamuan kudus ini, semua tidak ada lagi boleh melawan darah Yesus. Tidak ada lagi kekuatan perdukunan-perdukunan. Semuanya kita adalah dipulihkan, disembuhkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Saudaraku, pulanglah engkau dengan selamat, dan biarlah tangan Tuhan menyertai engkau dalam setiap perjalananmu. Angkat tanganmu dan terimalah berkat ini.
berkat kasih anugerah sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai dan kasih-Nya yang tiada pernah berkesudahan itu. Kasih-Nya yang besar dan melimpah bagi kita. Biarlah itu hidup dalam kehidupan kita, di rumah tangga kita. Dan memberkati kita dalam setiap usaha perjalanan kita. Usaha, pekerjaan, dan segala program kita. Memberkati engkau di ladang dan di kota, memberkati adonanmu. Memberkati anak cucumu, menantumu, memberkati engkau dan bakulmu. Dan persekutuan Roh Kudus bagi kita sekalian. Maranatha, Yesus datang menjemput setiap orang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, terpuji Dia kekal selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih.